Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen uji kinerja PPG B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eis Anisah SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG B3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 5252115225. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan tugas uji kinerja di SMP Islam Bakti Pertiwi Cicurug, Sukabumi di kelas 7 dengan materi Hakikat Sholat dan Zikir. Dan insya Allah saya akan membawakan materi kali ini menggunakan modul PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, tolong disiapkan baca doa dulu ya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya, Ibu mohon kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Tolong ya, satu orang ke depan jadi dirigent. Kalian semuanya berdiri dulu ya semuanya. Indonesia, hiduplah Indonesia. Selesai. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Baik anak-anak, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Sekretaris absennya ada. Siapa hari ini ada yang tidak hadir? Oh, laki-lakinya tidak pada hadir. Baiklah, nggak apa-apa. Semoga nanti banyak yang hadir ya. Terus sekarang Ibu mau tes formatif. Tes formatif itu seperti biasa mengetes pembelajaran yang sudah lalu. Ayo, siapa yang masih ingat apa materi yang minggu lalu di kelas 7? Aku Bu, Apa? tentang Asmaul Husna. Betul, tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anak yang sekarang kegiatan hari ini Ibu akan membawakan materi tentang hakikat sholat dan zikir. Tapi sebelum ke materi, Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi tujuan pembelajaran dari hakikat sholat dan zikir adalah yang pertama, Ibu berharap kalian nanti bisa melaksanakan sholat dan zikir karena manfaatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, harapan Ibu tujuan dari pembelajaran tentang hakikat sholat dan zikir ini, kalian bisa menciptakan sebuah karya kata-kata dan hikmah yang mengandung bahwa sholat dan zikir itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nanti kalian membuat kata-kata atau mutiara ya tentang sholat dan zikir. Sekarang Ibu mau membawakan materi tentang hakikat sholat dan zikir. Baik ya. Yang materinya akan Ibu tayangkan. Pengertian sholat ya. Yang
Allahu Akbar diakhiri dengan Salam. posisi salam gimana? Kalau takbir kan berdiri, kalau salam posisinya Duduk. Yang nomor selanjutnya, sebelum ke nomor 2, ini ada dalilnya. Dalil tentang perintah sholat adanya ini di surat apa? An-Nisa. Nah, di surat An-Nisa dijelaskan, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Harus ingat kepada Allah. Berarti kalau ingat kepada Allah itu apa? Zikir. Ya, kalau habis sholat langsung beresin sejadah pergi, apa zikir dulu? Zikir dulu. Nomor 2, ada ketentuan pelaksanaan sholat. Pertama, syarat wajib sholat. Pertama harus beragama Islam. Yang kedua, Berusia sudah mencapai balik. nah, balik itu kalau laki-laki udah bisa membedakan mana yang baik dan benar, batasnya usia minimal dari 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Berarti kalian udah umur wajib apa belum? Sudah. Syarat sah sholat ini masih nomor 2 ya, masih ketentuan sholat. Syarat sah sholat yaitu yang pertama mengetahui sudah masuk waktu. Jangan kamu setengah 11 udah punya wudhu mau sholat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Ya, berarti pakaian harus bersih, tempat sholatnya harus Bersih. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat semuanya. Ditutup. Perempuan pakai murkah. Murkah itu mukena. Kalau laki-laki tidak pakai mukena. Tapi menutupi baina sahabat dari udah sampai lutut harus tertutup. Kemudian yang terakhir menghadap ke kiblat. Boleh nggak kalau mengarah ke bukan kiblat? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Sah nggak? Enggak, karena ini menghadap kiblat itu termasuk syarat sah Sholat. Rukun sholat itu berarti kewajiban yang harus dilaksanakan ketika sholat, seperti niat, takbir, berdiri, membaca surat Al-Fatihah. Ini ibu yakin kalian semuanya udah pada tahu, sudah pada hafal ya, udah bisa. Ibu pelajaran ini hanya mengingatkan saja. Kemudian selanjutnya ini bisa nanti dicatat aja ya, nanti dicatat. Yang tidak apa tanyakan ke ibu. Ini ada hukum dan waktu, tadi sudah dijelaskan ya, hukum dan waktu, tata caranya, nanti ditayangkan di video ya. Kata apa ini? Takbiratul ihram. Nah, berdiri ya. Ada keterangan apa di sini? Khusus perempuan gerakan mengangkat kedua tangannya harus menutupi ketiak. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini. Ya, beda. Terus, kemudian ada lagi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada bedanya nggak? Ada. Nah, tidak akan ibu jelaskan. Apabila di antara kalian ada yang mengetahui, nanti tolong jelaskan, presentasikan ya. Materi dari ibu cukup sampai di sini ya. Sekarang ibu mau bertanya, barangkali dari materi yang ibu sampaikan, kalian ada yang sudah memahami kalau sholat itu dilaksanakannya sebenarnya siang atau malam? Yang tahu jawab aja. Kalau melaksanakan sholat itu siang atau malam? Siang kan? Malam. Nah, kemudian pelaksanaan sholat dari sholat yang pertama, kedua, ketiga hingga kelima ada perbedaan atau tidak? Ada. Coba sebutkan satu aja perbedaannya yang tahu. Apa? Kalau sholat maghrib 3 rakaat. Ya, Sholat subuh 2 rakaat. itu jelas beda ya tiap rakaat itu. Kalau persamaan dari gerakannya, Sama-sama baca ayat Al-Quran. iya betul, sama-sama membaca ayat. Al-Quran. Nah, kemudian ibu akan menayangkan sebuah video ya tata cara sholat. Nah, dari salah posisi itu. Oh tuh, jangan gini, berarti begini. Nah, yang betul seperti itu. Nah, ketika sujud, bukan gitu kakinya. Nah, agak terduduk.
4 kelompok. 4 kelompok kalau dibuat kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oh, Ibu minta tolong kalian mengerjakan tiap kelompok ya, mengerjakan tugas. Tugasnya itu merangkum materi yang barusan Ibu sampaikan. Nanti tiap kelompok tolong dipresentasikan. Yang kalian presentasikan boleh materi yang Ibu sampaikan atau boleh lebih pengetahuan kalian tentang sholat ya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang ya. Iya, Bu. Silakan kerjakan tugasnya. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Coba lihat dulu sedikit ya. Nah, waktu 5 menit sudah habis ya. Siapa yang udah tahu boleh sampaikan? Depan. Bu. Boleh. Oh, yang tentang apa? Yang tentang kalian. Oh, tentang air. Coba ya, ini cek dulu ya. Sebentar. Oh, ini ya. Silakan ke depan. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yang saya pahami dengan materi kali ini adalah ternyata posisi telapak kaki saat tahiyat awal dan akhir itu beda-beda. Posisi saat tahiyat awal, bokong kita itu menduduki telapak kaki kiri kita. Tapi saat tahiyat akhir itu langsung menduduki sajadah. Ada yang mau menanggapi nggak? Ya, Bu. Ya, boleh. Karena kalau matahari, tapi kaki kita malah kesemutan sehingga posisi diri kita tidak sempurna. Bisa jawab? Baik, mungkin kalau dijelasin lagi lebih lagi sama Ibu. Oh iya. Terima kasih, saya Ya, tepuk tangan dong buat Ica. Nah, alhamdulillah Ica bisa mempresentasikan tentang sholat yang bagian tahiyat. Ternyata memang ada perbedaannya ya, posisi duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian tadi ditanggapi oleh Lydia gimana kalau tahiyat kaki kita malah kesemutan. Nah, dalam ibadah itu tidak ada paksaan. Berarti harus ada jeda. Ada jeda tuh misalnya begini. Ketika kita di sujud akhir, terus kan mau tahiyat duduk. Kalau memang kita benar-benar kesemutan, bisa dilamakan sujudnya. Karena kaki kita tidak bisa bergerak. Seperti itu ya, kan? Paham, Bu. Terus selanjutnya ada tugas dari Ibu, mohon tiap kelompok mempresentasikannya ya. Kelompok 1 yang mana? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Oh iya, silakan Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tata cara sholat yang tadi Ibu jelaskan. Takbiratul ihram adalah rukun sholat yang dilakukan oleh diri sendiri dalam kondisinya. Cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ada kelompok 3? Udah siap belum? Kelompok 1. So, presentasikan. Silakan tempat duduk aja berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi yang perlu dipelajari. Sholat jumlah rakaat adalah total rakaat berjumlah sholat. Wajibnya harus dikerjakan umat muslim. Oh iya, silakan pendapat kalian gimana? So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ibu mau bertanya tidak berkelompok, yang tahu aja, ya. Coba di antara kalian siapa yang tahu berapa jumlah rakaat sholat fardu sehari semalam? Ya, silakan berdiri. Jangan melihat ke buku ya. Apa? Ada 17 rakaat, semuanya terdiri dari 5 waktu. Ya, betul. Yang kedua, bagaimana bacaan takbiratul ihram yang hafal? Oh, silakan Okta. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, kabira walhamdulillahi katsiran. Wa nabiyana muslimin. Ya, terima kasih Okta. Sekarang siapa yang tahu bacaan ketika ruku? Aku. Ya, silakan. Bagaimana bacaan ruku? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, setelah Ibu ngecek pemahaman, kalian bisa jawab. Hampir dari tiap kelompok ada perwakilan yang bisa menjawab dengan jawaban inisiatif sendiri ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya dulu, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, Ibu percaya sih menyenangkan karena kalian begitu menyimak, kalian tidak terlihat tergesa-gesa atau terlihat ngantuk juga tidak. Ketika Ibu tanya, hampir semuanya bisa menjawab. Nah, Ibu selanjutnya akan memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah atau PR ya. Nanti berupa PR-nya Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya, Ibu kirimkan. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Terus untuk minggu depan sekaligus pengumpulan tugas, insya Allah materi yang selanjutnya yang akan Ibu bawakan di minggu depan materi tentang apa? Ada yang tahu? Tentang zikir. Karena bab 3 ini materinya hakikat sholat dan zikir. Tentang sholatnya sudah dibahas. Sekarang tentang zikirnya berarti minggu depan. Kira-kira sudah paham semua dengan materi yang Ibu sampaikan? Insya Allah. Nah, sekarang Ibu mau mengambil kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan tentang hakikat sholat dan zikir adalah sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Sedangkan zikir itu adalah sebagai pengingat kita kepada Allah. Alangkah baiknya ketika kita setelah melaksanakan sholat harus diiringi dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah. Semoga semuanya kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Amin. Silakan ditutup dengan doa. Siap baca doa.